Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cahaya Rancamaya. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan bersama-sama mempelajari salah satu surat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Nah, surat Al-Fatihah ini penting untuk kita pelajari karena ia merupakan salah satu rukun yang ada di dalam sholat. Baiklah, ketika kita membaca Al-Fatihah, ada beberapa kesalahan ya yang biasanya sering terjadi. Nah, pada saat ini kita akan coba berikan contoh dari bagaimana membaca Al-Fatihah secara benar. Kemudian nanti juga akan kita jelaskan kesalahan-kesalahan yang sering kali terjadi ketika membaca Al-Fatihah. Baiklah, kita buka Al-Qur'annya, kita lihat surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah, ketika kita membaca Al-Fatihah, kita akan lihat pertama kali dari ta'awuz ya. Salah satu kesalahan yang paling sering terjadi ketika kita membaca ta'awuz adalah antara huruf hamzah dan huruf ain yang tidak dibedakan. Nah, yang benar bagaimana? Jadi kita harus membedakan antara huruf hamzah dan huruf ain. Jadi a'u, bukan a'u, bukan juga a'u. Nah, jadi kita harus bedakan antara hamzah dan ain. Kemudian juga kita lihat ada huruf zal, itu harus tipis. Biasanya juga kadang-kadang sering kita salah baca. Jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, kita coba sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian ketika kita membaca basmalah, huruf ba jangan sampai hilang. Contoh misalkan jadi harus terdengar bi, huruf ba-nya jangan hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian juga antara kita lihat di sini di huruf h, di sana ada huruf h, bismillahi, ada huruf h, bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada h, ada h. Kita harus bedakan antara H yang besar sama H yang tipis. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga kita lihat di huruf Ra ada tasydid, jangan sampai hilang. Contoh yang salah misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Ini salah, hirahma. Jadi harus hir, ada tasydidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kesalahan yang lain yang harus kita hati-hati adalah tidak boleh ada qalqalah selain huruf qalqalah. Jadi misalkan di sini kita lihat bismillah, tidak boleh kita baca bismillah, itu contoh yang salah misalkan. Jadi yang benar bagaimana? Bismillah, tidak boleh bismillah. Oke. Selanjutnya kita lihat ayat yang kedua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kesalahan yang pertama yang sering kali terjadi adalah seperti yang kita sebutkan tadi, adanya pantulan pada huruf lam di sini. Seringkali orang membaca alham.
Ini contoh yang salah. Jadi yang benar bagaimana? Al-ha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian huruf ain bukan hamzah ya, bukan Rabbil Alamin, tapi Rabbil Alamin. Selanjutnya Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ingat, di sana ada huruf ha, bukan ha. Jadi bukan ar-rahma, salah. Yang benar adalah ar-rahmanir rahim. Selanjutnya ayat keempat, maliki yaumiddin. Di sana lihat dua harokat, jadi tidak boleh lebih, bukan maliki yaumiddin, itu kelebihan. Jadi yang benar bagaimana? Cukup dua harokat saja. Maliki yaumiddin. Oke. Selanjutnya di ayat kelima kita lihat ada iya. Di sana hati-hati ada tasydid. Tidak boleh hilang tasydidnya. Iya, tidak boleh. Iyyaka ini contoh yang salah. Yang benar bagaimana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekali lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian juga huruf kafnya tidak boleh dibaca tebal. Jadi bukan iyyaqana, bukan qana tapi ka. Iyyaka na'budu wa iyyaka, tipis. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selanjutnya ayat ke-6, ihdinas siratal mustaqim. Yang biasanya seringkali orang salah adalah huruf sin. Jadi bukan mustaqim tapi huruf sin. Jadi mustaqim. Ihdinas. Dan juga yang harus kita perhatikan adalah huruf h tidak boleh dibaca qalqalah. Jadi bukan ihdinas. Sekali lagi hati-hati, bukan ihdinas tapi ihdinas. Ihdinas sirah. Jadi seperti itu. Selanjutnya ayat terakhir, ayat ke-7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, di ayat ke-7 ini ada beberapa titik yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah an'amta. Jadi huruf nun di sana tidak boleh dipantulkan. Jadi bukan an'am. Nah, ini juga hati-hati, tidak boleh seperti itu. Yang benar bagaimana? An'amta, seperti itu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, seperti itu misalnya. Ghairil maghdu. Nah, di sini ada huruf dhad. Huruf dhad ini makhrajnya adalah pinggir lidah, kemudian dia bertemu dengan geraham atas. Jadi ghairil, baik kanan ataupun kiri. Nah, memang ini dikatakan adalah salah satu huruf yang paling sulit untuk diucapkan, tapi bukan berarti tidak mungkin ya. Jadi dhad, sekali lagi dhad letaknya di lidah, di pinggir lidah. Kemudian antara bertemu dengan geraham atas yang seperti ini. Baik di kanan ataupun di kiri. Jadi ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, di sana juga terdapat mad lazim yang panjangnya kurang lebih 6 harokat ya. Mad lazim panjangnya 6 harokat. Tidak boleh terlalu pendek ataupun terlalu panjang, jadi kira-kira 6 harokat. Dan juga ada lam tasydid, tidak boleh hilang tasydidnya. Waladdallin.
waladdallin. Jadi lamnya harus ada tasydidnya, tapi juga tidak boleh dipanjangkan tasydidnya. Ini contoh yang salah misalnya waladdallin. Nah, itu salah. Jadi lamnya memang tasydid tapi tidak boleh dipanjangkan tasydidnya. Nah, ini saja mungkin beberapa poin yang perlu kita perhatikan di dalam membaca Al-Fatihah ini. Adapun terkait tadi lupa kita sampaikan, ujung-ujung ayat misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Itu di sana ada mad arid li sukun, itu boleh dibaca 2, 4 ataupun 6. Tetapi kalau misalkan kita baca 2, maka sampai terakhir kita baca 2 harokat. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim 2 misalkan. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim. Jadi harus sama semuanya. Kalau misalkan dari awal kita panjangkan, maka kita panjangkan juga sampai akhirnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School.